Kita beralih ke kabar lain pemirsa, lagi-lagi kasus perundungan terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Dua anak perempuan berduel karena menghina warna kulit salah satunya. Polisi pun turun tangan. Dua gadis yang baru masuk SMP Negeri 9 Parepare ini berduel bak petarung bebas. AS dan RP saling jambak dan saling pukul. Penyebabnya sepele, gara-gara salah satunya menghina warna kulit lawannya. Tidak terima hinaan itu, AS dan RP bersepakat adu kekuatan. Selama pergelutan berlangsung, teman-teman kedua gadis ini memanasi dan memprovokasi. Rekaman yang bermula dari perundungan ini pun viral, membuat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Parepare turun tangan. Mereka memanggil kedua pihak yang berseteru. Setelah mediasi, keluarga kedua anak sepakat berdamai. Jadi pemicunya adalah mendengar gosip, yang dimana AS mendengar gosip bahwa dia diledekin maboling, artinya hitam. Tapi dia tidak mendengar secara langsung, tapi dia diberitahu bahwa yang menyebut seperti itu adalah inisial RP. Ya, jadi mereka sama-sama tidak terima, makanya mereka saling menantang, duel, berkelahi. Walau sudah sama-sama mengibarkan bendera putih, pihak Polres Parepare akan tetap mendatangi sekolah untuk sosialisasi bahaya perundungan agar kasus serupa tidak terulang. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Siswa SMA di Kepulauan Aru, Maluku terlibat duel dengan teman satu sekolahnya. Korban sempat koma selama 4 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Kasus itu kini dalam penyelidikan kepolisian, termasuk memeriksa rekaman video dan saksi-saksi. Video duel antar dua siswa SMA ini direkam di Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Korban JLJ, 17 tahun, berduel dengan teman satu sekolahnya sendiri, BL, 16 tahun. Korban JLJ terjatuh saat dihantam di bagian kiri dan kepalanya membentur jalan beton. Inilah yang membuat korban tak sadarkan diri kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Korban sempat koma dan dirawat di ICU selama 4 hari setelah kemudian akhirnya meninggal dunia. Dua siswa yang berinisial LI dan BL yang mana keduanya bersekolah di SMA Kristen Dobo. Dan kejadian duel tersebut TKP-nya berada di Jalan Pertamina, yang mana dari keduanya pada saat melakukan duel tersebut salah satu berinisial LI sementara ini mengalami koma akibat dari duel tersebut. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan kepolisian, termasuk untuk pemanggilan pelaku yang terekam dalam rekaman video dan saksi-saksi. Berdasarkan penyidikan awal, polisi menduga aksi duel dilakukan dua siswa ini karena termakan hasutan yang membuat keduanya berselisih. Dari Kepulauan Aru, Maluku, Latif Madilis, TV One mengabarkan. Kasus perundungan sesama pelajar sekolah juga terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban mendapat perundungan dari beberapa temannya di teras masjid. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian, kasus itu berawal dari salah paham antara korban dan pelaku. Korban dan pelaku merupakan teman sewaktu di sekolah dasar. Orang tua korban dan pelaku perundungan dipertemukan oleh pihak kepolisian Polsek Balikpapan Utara dan sekolah. Dalam mediasi itu, orang tua korban dan pelaku perundungan sepakat berdamai. Maksud kami, perundungan sepakat berdamai. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku perundungan berjumlah 2 orang. Sepakat untuk berdamai dan tidak ada lagi hal atau dari pihak orang tua atau dari didik supaya masalah ini kita selesaikan, sehingga mudah ya. Dalam waktu 1 hari sudah bisa ketemu semua.
Sejumlah aksi perundungan yang berujung tindak penganiayaan bahkan kematian akhir-akhir ini makin marak terjadi. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek didesak untuk segera mencari solusi dari maraknya kasus perundungan anak di Indonesia. Dunia pendidikan tanah air tengah menghadapi situasi darurat perundungan. Meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, tapi ternyata kasus perundungan di sekolah terus bermunculan dari waktu ke waktu. Di Cilacap, Jawa Tengah, aksi perundungan dilakukan sejumlah siswa SMP. Korban mengalami beberapa pukulan di bagian punggung hingga tergeletak. Tak hanya itu, salah satu siswa juga terlihat membawa celurit. Kejadian ini berlangsung tak lama setelah kasus penganiayaan sadis yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap yang viral di media sosial. Tak kalah tragis, seorang siswi SD Negeri 06 Petukangan Jakarta Selatan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Menurut keterangan saksi, korban diduga memanjat dan melompat dari tembok pembatas. Korban diduga kerap menjadi korban perundungan teman-temannya. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan, maraknya aksi perundungan di sekolah menjadi perhatian pemerintah. Menurut Muhadjir, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri mengenai kategori perundungan. Dari sisi perilaku atau tindakan itu kan sudah ada kategori-kategori yang lebih spesifik. Kalau di lingkungan pendidikan itu Mendikbudristek sudah menurunkan Permen ya nomor 46 tahun 2023. Kemudian dari Kementerian Agama juga sudah ada edaran tentang itu. Perilaku kategorinya sudah ada, misalnya kekerasan fisik, kekerasan simbolik atau psikologis, kemudian termasuk bullying seperti apa, bahkan berkaitan dengan kebijakan. Jadi ini perilaku kekerasan ini tidak murni hanya pihak orang tertentu, dalam arti selama ini dikategorikan remaja, tetapi juga ada lembaga yang kadang-kadang tanpa menyadari membuat kebijakan yang sebetulnya berkaitan dengan kategori-kategori itu. Karena itu kita pengawasannya tidak murni hanya terbatas kepada orang per orang, tetapi juga lembaga-lembaga, termasuk lembaga penyelenggara pendidikan, terutama dalam kaitan membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin dia tidak menyadari bahwa itu ada semangat intoleransi misalnya, juga memberikan peluang terjadinya praktek-praktek kekerasan, entah itu karena ada diskriminasi gender dan seterusnya, itu akan kita awasi terus. Sementara itu, psikolog anak Vera Itabiliana menyatakan, pemerintah harus melakukan riset khusus untuk mengetahui akar penyebab perundungan di sekolah. Dari riset yang dilakukan terhadap pelaku perundungan, pemerintah diharapkan bisa mengambil langkah strategis untuk membasmi bullying. Kalau dari saya pribadi, dengan semakin banyaknya secara beruntun ya kejadian-kejadian ini terus-menerus gitu ya, mungkin perlu ditelaah lebih lanjut. Pelakunya kan sudah ketahuan ya siapa saja gitu ya. Mungkin bisa dilihat sekali lagi ya, ini pengumpulan data, disurvei, ditanya anaknya, kamu tuh mengkonsumsi apa sih, menonton apa, konsumsi dalam arti mengkonsumsi tontonan ya, main video game apa gitu ya. Karena kalau kita lihat ragam keluarga pasti banyak macamnya. Ada anak yang memang ada keluarga yang bermasalah, ada juga yang misalnya keluarganya biasa-biasa aja, anak ini di rumah baik-baik saja misalnya kayak gitu. Nah itu kita lihat apa sih yang mereka konsumsi, adakah hal yang kesamaan gitu. Kalau kebetulan saya concernnya ke video game nih Pak gitu ya, karena kasus-kasus yang datang ke tempat praktek tuh banyak berkaitan mereka menjadi agresif, menggunakan kekerasan, memang referensinya adalah video game. Jadi filtrasi informasi itu ya, yang harus terutama dari medsos. Negara. Nah ini untuk teman-teman media juga hati-hati ya, kalau misalnya ada video viral begini, kalau ditayangkan berulang-ulang, nah itu juga bisa menjadi salah satu referensi yang bisa memberikan asupan kekerasan pada anak-anak yang menonton. Nah itu juga mesti dilihat, apakah ada kesamaan. Kalau misalnya ada kesamaan, apa tontonan mereka, apa game yang dimainkan gitu ya, nah mungkin butuh tindakannya lebih masif lagi gitu, ditelaah apakah memang dievaluasi lah apa yang tindakan yang bisa dilakukan untuk membantu agar ini bisa berkurang. Tim TV One mengabarkan.